Jadi kita meminimalisir kegagalan. Bukan berarti menghindari kegagalan ya. Karena berbisnis itu atau berdagang gitu ya, tidak mungkin untung terus. Pasti ada buntungnya. Tapi bagaimana caranya mengubah buntung itu menjadi sesuatu yang tetap bisa jadi konsumsi kita gitu loh. Tadi Kak Intan juga bilang jangan takut gagal. Nah, ini sih satu pertanyaan sedikit dan terakhir dari Clara nih, Kak Intan. Kan katanya tadi jangan takut gagal ya. Tapi saat kita ngomongin itu soal keuangan, gimana caranya kita nggak takut gagal untuk itu gitu loh. Karena ya seperti yang kita tahu, kita untuk keuangan yang tadi Kak Intan udah jelasin panjang lebar, kita benar-benar mesti manage itu, benar-benar mesti tahu kemana aja uang itu akan kita pakai. Tapi yang namanya kita punya bisnis, pasti ada yang namanya resiko. Nah, betul. Supaya kita dibilang nggak takut kena resikonya, gimana sih Kak Intan caranya supaya tetap bisa bikin dapur kita tuh tetap ngebul di tengah pandemi ini? Ya caranya adalah dengan melihat aja dulu, kita paling banyak pengeluaran kemana sih yang untuk kebutuhan. Nah, mungkin disitulah bisa kita jadikan buat berdagang. Setidaknya kalau misalkan dagangan kita nggak laku, itu akan jadi konsumsi kita. Kayak gitu. Jadi kita harus juga bisa menilai, kira-kira kalau misalkan ini nggak laku, ini kemana? Gitu loh. Jangan sampai itu jadi mubazir. Karena kalau mubazir kan kita rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Itu. Dan resources yang kita punya itu juga nggak kepake. Kan gitu. Nah, coba aja lihat pengeluaran kita itu paling banyak buat apa. Ini contohnya aku ya, selain buat makan pribadiku, aku banyak pengeluaran untuk makanan kucing atau kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan kucing. Ya mungkin nanti kalau misalkan aku mau bikin bisnis lagi, aku bisa mempertimbangkan untuk bisnis di bidang makanan hewan gitu loh. Kan gitu. Setidaknya kalau itu nggak laku, itu bisa jadi makanan kucing aku. Jadi kita meminimalisir kegagalan. Bukan berarti menghindari kegagalan ya. Karena berbisnis itu atau berdagang gitu ya, tidak mungkin untung terus. Pasti ada buntungnya. Tapi bagaimana caranya mengubah buntung itu menjadi sesuatu yang tetap bisa jadi konsumsi kita gitu loh. Itu satu. Kedua, jangan berhutang. Lebih baik kita menjual dulu apa yang kita punya. Pre-love gitu ya, kalau istilah orang-orang keren sekarang gitu ya, barang bekas jadinya pre-love gitu loh. Apa yang kita punya, entah di lemari, entah di ruang kerja atau apa, ini bagus nih, masih layak dipakai, tapi udah nggak kepake sama aku karena mungkin udah nggak muat, atau misalkan udah ya out of date, atau misalkan tas-tas yang kalau perempuan biasanya suka punya tas-tas mewah atau apa, karena mereka dulu mungkin sering pergi-pergi jadinya pakai tas-tas kece, sekarang udah nggak pergi-pergi jadi nggak pakai tas kece. Jual aja itu, daripada itu numpuk di rumah jadi sampah, gitu kan. Nanti modalnya yang didapat dari penjualan barang itu bisa digunakan untuk memulai bisnis baru, gitu. Karena kalau kita mengawali usaha dengan utang, nanti berat, kita akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Apalagi kalau misalkan usahanya itu nggak langsung untung, gitu. Terus yang kedua, kalau mau berbisnis, pisahkan keuangan untuk usaha dengan keuangan personal. Sebisa mungkin punya 2 rekening. Jadi yang satu rekening, aku nyebutnya rekening payroll ya, atau rekening gaji gitu ya. Atau rekening personal lah. Rekening yang kita nanti selalu sering tarik uang dari situ, itu rekening personal. Nah, rekening usaha dipisah. Kenapa gitu? Karena supaya kita tahu, oh, berapa jumlah uang yang masuk ke rekening usaha. Dan berapa yang aku harus keluarkan untuk, misalkan diputar lagi uangnya untuk beli barang dagangan, atau untuk buat beli barang-barang yang buat packing, atau untuk meluaskan bisnis kayak gitu. Jadi kita tahu arus masuk keluar masuk keuangan untuk bisnis kita gitu. Oke, Kak Intan, saya mau mungkin ini ada stereotip dari yang lain gitu ya. Tiba-tiba saya ada pertanyaan yang menggelitik di hati saya. Oh. Kasarnya sih begini, lu sih enak ya, lu enak
jadi pramugari, mungkin pemasukannya juga udah gede gitu kan, sehingga ketika ada masalah seperti ini nggak terima, ini juga tabungannya masih gede. Nah sementara yang lain-lain nggak bener-bener nggak ada gitu. Nah jadi untuk memulai usaha juga susah gitu, untuk membuat tambahan pemasukan yang baru juga susah. Nah bagaimana Kak Intan bisa menjawab hal demikian? Ya senyum aja dulu, karena gini. Basically di dunia ini kan seperti yang aku bilang tadi, sebelum aku jadi pramugari aku tuh wartawan, dan gaji wartawan kita semua tahu lah benar-benar UMR gitu loh. Jadi lembur pun tidak dihitung. Nah pada saat aku wartawan aku tetap bisa menabung. Pada saat jadi pramugari aku tetap bisa menabung gitu loh. Dan akhirnya tabungan itu ya puji Tuhan bisa kepake di masa-masa sulit seperti ini. Tapi ingat, uang itu sifatnya liquid atau cair seperti air. Ya eventually akan habis juga gitu loh. Nah, bagaimana caranya pada saat uang itu habis karena untuk konsumsi gitu ya, kita tetap bisa punya uang adalah dengan cara mencari tambahan. Nah, aku nggak mau balik ke topik sebelumnya karena sebenarnya mencari tambahan itu kan harus dimulai sebelum kita ngalamin krisis gitu loh ya. Kita emang harus jujur dulu sama kondisi keuangan kita. But anyway, maksudnya aku adalah gini, untuk orang-orang yang berbicara seperti itu adalah gini, saran aku, cobalah untuk tidak berteman dengan orang-orang yang kere, bokeh, dan negatif. Beneran, karena itu nanti auranya ke kita juga gitu loh. Uang itu bukan sumber atau resources yang bisa datang dari langit, tapi itu juga nggak datang dengan cara kita hanya berdoa, meminta tolong sama Tuhan, enggak. Kita harus kerja, kita harus menukar sesuatu supaya dapat uang. Apa yang mau kita tukar? Nah, itu balik lagi ke kita, terserah mau kita tukar, entah kita tukar dengan pengetahuan kita, lewat misalkan kita ngajarin kursus atau les, atau kita nukar dengan waktu kita, misalkan kita dengan bekerja gitu ya. Tapi kan apapun yang kita tukar supaya dapat uang, pasti kan ada harga yang harus kita bayar. Misalkan kita dapat uang dengan cara menukar waktu, bekerja di perusahaan. Otomatis waktu kita lebih banyak di perusahaan daripada di rumah, daripada dihabiskan dengan keluarga. Jadi ya nggak selalu kalau kita punya uang itu kita untung terus atau ya lu mah enak segala macem. Coba deh sekarang kita pikir. Oke, mungkin uang nggak sebanyak dulu waktu sebelum corona, tapi disadari atau enggak, kita lebih banyak waktu kita habiskan sama keluarga. Iya kan? Sementara kita nggak tahu keluarga kita itu hidupnya sampai kapan gitu. Ada banyak loh keluarga yang ya belakangan ini sedih karena anggota keluarganya kena COVID meninggal. Gitu loh. Nah, kalaupun kita, let's say kita agak kurang nih, agak seret di bagian keuangan, selama kita masih punya makanan di meja kita, kita masih bisa berteduh gitu ya, entah itu rumah sendiri atau ngontrak, kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita yang primer, yang benar-benar butuh gitu ya, bukan yang cuma sekadar keinginan atau jajan-jajan. Itu seharusnya kita sudah mengconsider diri kita sendiri sebagai orang yang kaya atau cukup. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan di luar yang aku sebut tadi itu artinya kita berkelebihan. Nah gitu. Jadi uang itu juga sebenarnya soal mindset. Kalau mindset kita adalah, oh kere gue gak punya uang segala macam, kenalin orang-orang yang kayak gini mindsetnya, jauhin mereka. Beneran? Harus saya jauhin. Enggak, bener nanti juga. Mas Arief bisa cek, atau Mbak Clara bisa cek ya. Jadi MIT, Massachusetts Institute of Technology, itu aku pernah lihat artikelnya di Business Insider, mereka mengadakan riset, penghasilan seseorang itu ternyata dipengaruhi oleh, atau merupakan rata-rata dari penghasilan 3-5 orang terdekat dengannya. Oke, nah mungkin ini sambil merangkum juga salah satunya ya, kalau saya lihat juga dari pembicaraan kita, bahwa saat seperti ini tadi kalau benar-benar kita kosong gitu ya, akhirnya kayak saya punya rumus nih buat merumuskan pembicaraan Kak Intan. Jadi kalau memang benar-benar kita bokeh untuk saat ini untuk mencari peluang tambahan itu ya, ada 3C rumusnya kalau saya berikan ya. Yang pertama, kita C-nya itu kapital. Kalau memang kita nggak punya uang ya udah, kita masih punya 2C yang lain ya. C yang pertama tadi kapital kita nggak punya, kita punya namanya connection.
Ya, siapa yang bisa kita ajak berkoneksi atau berkolaborasi untuk bisa menghasilkan uang tambahan? Mungkin rezeki kita juga tadi ya bersumber dengan orang terdekat kita. Bisa jadi kita partneran dengan dia untuk membuat sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, yang ketiga adalah kapabilitas kita, ya. Nah, itulah yang bisa makin. Aku suka nih, rangkumannya sangat bagus. Jadi capital, kemudian connection dan juga kapabilitas. Itu yang harus kita miliki sebagai modal utama untuk bisa membangun income tambahan di situasi seperti saat ini. Gitu. Jadi nanti aku akan banyak sharing lagi, mungkin nanti bakalan banyak nanya lagi nih sama Kak Intannya. Ini udah berada di jalur yang tepat belum nih ya? Boleh ya Pak Arif ya? Boleh banget dong. Kenalannya dipinjam ya. Boleh. Supaya jadi mentor ke depannya. Thank you banget Kak Intan. Aku juga masih belajar kok. Makasih loh. Iya, terima kasih banyak Kak Intan untuk sharingnya hari ini ya. Target kita 40 menit, ternyata kita ada 1:20, hampir 1,5 jam loh kita ngobrol. Oh iya. Tapi kan sempat ngobrol-ngobrol di awal tadi. Iya. Oke Kak Intan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi yang lainnya karena kita ternyata melihat masih banyak ya yang belum bisa kita gali di waktu yang singkat ini. Gitu. Oke, boleh. Boleh ya Kak Intan? Yes. Boleh banget dong, karena kebetulan aku juga punya banyak interest sih sebetulnya. Tapi mainly sekarang lebih ke tentang behavioral sama tentang ekonomi gitu. Itu interest aku belakangan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mas Arif, Mbak Clara. Mohon maaf nih karena waktunya udah molor banget. Ya, sukses selalu untuk Kak Intan dan sampai ketemu. Sukses juga buat kalian dan MDI. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya.